Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nam segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan aktivitas ubudiyah. Karena sejatinya sumber kebahagiaan seorang mukmin tak kala dia menghambakan diri. Tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim-musim kebaikan telah berlalu, tapi yang diinginkan oleh Allah kepada kita semua adalah istiqomah ba'da Ramadan. Istiqomah setelah Ramadan. Karena Allah memerintahkan nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu wahai Muhammad sampai kematian tiba. Maka kaum yang buruk, manusia yang jelek adalah hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Ketika selesai Ramadan, salat malamnya tidak ada lagi, puasanya, sedekahnya dan yang lainnya. Padahal Allah hadir di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain untuk menerima amalan-amalan hambanya. Kita lanjutkan pembacaan hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Masih berkaitan dengan salatu al-jamaah wal imamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza wala tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajmain. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, hanya saja dijadikan imam, imam salat, liyutamma bih, untuk diikuti. Ini kewajiban sebagai seorang makmum. Yaitu apa? Mengikuti gerakan imam. Kalau dia nanti menyelisihi imam dalam hal yang zahir, maka dia berdosa. Paham Pak? Contoh, imam belum bertakbir, dia sudah bertakbir duluan. Imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Maka ini apa? Berdosa. Bahkan datang ancaman di hadis yang lain, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sa qabla al-imam ayyaj'ala ra'sahu ra'sa himarin. Tidakkah kalian takut apabila mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku, Allah rubah kepala kalian menjadi kepala keledai? Ini ancaman. Kenapa dirubah ke kepala keledai gitu? Kenapa enggak ke kepala anjing saja atau babi? Karena keledai itu perumpamaan manusia yang bodoh. Paham Pak? Manusia yang bodoh. Orang-orang Arab Pak, kalau benci atau jengkel sama orang, dia panggil ya himar, wahai keledai. Karena keledai ini gambaran orang yang bodoh. Keledai itu Pak, kalau dikejar sama binatang buas, dia berusaha memasukkan kepalanya ke dalam lubang meskipun badannya hancur. Meskipun badannya digigit singa atau harimau gitu, dia berusahakan menyelamatkan kepalanya. Nah, ini ancaman bagi mereka yang mendahului imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, apakah takbiratul ihram ataukah takbir intiqal, maka nanti baru kalian bertakbir. Di sini Rasulullah menggunakan fakabbiru.
menunjukkan bahwa tidak berselang lama si makmum ini mengikuti takbirnya imam. Paham Pak? Jadi enggak boleh bersamaan. Yang harus kita lakukan sebagai makmum yaitu setelah imam bertakbir dulu Allahu Akbar, baru kita di belakang bertakbir. Enggak boleh juga terlalu terlambat. Paham? Karena fa itu memberikan faedah tertib gitu, tapi tidak berselang lama. Jadi Allahu Akbar, kita juga di belakang langsung Allahu Akbar. Hanya saja para ulama berselisih tentang niat di sini, Pak. Karena niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus berbarengan dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama menganggap bahwa niatnya imam harus lebih dahulu daripada niatnya makmum. Paham, Pak? Karena dia muqaranah bersamaan dengan Dengan ucapan takbir tadi. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Boleh niatnya lebih dahulu daripada amalannya. Seperti puasa, Pak. Kita diwajibkan niat mulai dari malam hari. Padahal pengerjaan puasanya setelah muncul fajar shadiq atau waktu sholat subuh. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Kalian tidak boleh bertakbir hingga imam bertakbir terlebih dahulu. Wa idza raka'a, apabila imam ruku, berarti di sini perpindahan rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun qiyam berdiri menuju ruku. Nah, si imam nanti Pak boleh mensiasati apakah nanti takbiratul intiqalnya itu diucapkan setelah sempurna rukuknya, ataukah nanti di tengah perjalanan menuju ruku baru dia ucapkan. Untuk apa? Untuk mensiasati agar si imam ini tidak bersamaan atau mendahului si makmum bersamaan dengan imam atau mendahului imam. Kalau dia takbir intiqalnya mulai dari saat berdiri, kemungkinan bersamaan atau lebih dahulu makmumnya kan Pak ya. Maka tinggal disiasati saja si imam ini. Dia mengucapkan takbirnya pas pertengahan atau pas sempurna rukuknya baru dia ucapkan Allahu Akbar. Wala tarka'u hatta yarka'ah. Tidak boleh kalian wahai makmum ruku hingga imam sudah ruku. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari' hingga imam sedang Sedang ruku. Sedang ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu bangkit dari ruku menuju i'tidal. Ini hukumnya wajib bagi siapa Pak? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka kata Rasulullah, Fakulu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah, kalian enggak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Langsung kalian ucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini ada 4 sigo, 4 tata cara bacaan seperti ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi si imam setelah dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia juga membaca ini Pak. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bisa ditambah, bisa dicukupkan hanya ini saja. Karena ini hukumnya wajib. Wajib. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka langsunglah kalian sujud.
Di hadis yang lain dicontohkan oleh para sahabat, di mana para sahabat itu Pak turun sujud setelah Nabi SAW sempurna sujudnya, baru mereka turun sujud mengikuti sujudnya Rasulullah SAW. Wala tasjudu hatta yasjuda. Tidak boleh kalian sujud hingga imam sujud terlebih dahulu. Wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Apabila si imam salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri pula. Kecuali si makmum tadi sakit lututnya mungkin, atau sakit apanya enggak bisa berdiri, maka diberikan uzur untuk dia duduk. Tapi si imam yang jadi patokan di sini. Kalau si imamnya berdiri, maka wajib si makmum juga berdiri kecuali ada udzur tadi. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan ajma'in. Maka salatlah kalian dalam keadaan duduk meskipun kalian sehat. Paham Pak? Ini masalah bagi kita. Kalau kita punya imam rawatib, lumpuh kakinya, dia nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka mau tidak mau apa Pak, kita terus sholat dalam keadaan duduk juga. Maka bagaimana mensiasati ini? Ganti imam, cari imam yang sempurna kan? Oh nggak ada lagi imam yang lain kecuali dia, bagus bacaannya dan yang lainnya. Ya konsekuensinya kalian sebagai makmum sholat dalam keadaan duduk terus menerus. Tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena dalam rangka ittiba'ul imam, mengikuti imam. Karena ini adalah kewajiban sebagai seorang makmum. Nah, yang jadi masalah nanti akan ada datang hadisnya Pak. Tatkala si imam ini di tengah sholat, dia mengalami sakit di lututnya atau di kakinya yang tidak memungkinkan dia berdiri. Taruhlah di rakaat pertama, di rakaat kedua dia masih berdiri, sehat sempurna. Qadarullah di rakaat ketiga kumat stroke asam uratnya. Atau stroke-nya, atau stroke ya. Sakit lah encok atau apa gitu, enggak bisa dia berdiri, Pak. Lantas bagaimana si makmum di belakang ini? Apakah di rakaat kedua dan di rakaat ketiga dan keempat dia juga ikut duduk? Maka jawabannya tidak. Si makmum tetap berdiri meskipun si imam sholat dalam keadaan duduk di rakaat ketiga dan keempat. Paham Pak? Nah perintah ini itu kalau dari awal. Kalau dari awal si imam sholat dalam keadaan duduk. Sekarang kita balik Pak kondisinya. Di mana si imam di rakaat pertama, di rakaat kedua dia sholat dalam keadaan duduk. Qadarullah di rakaat ketiga dia mengalami kondisi yang baik, sanggup berdiri sholatnya. Di rakaat keempat juga demikian. Bagaimana dengan si makmum? Apakah mengikuti yang pertama atau dia berubah juga keadaannya? Nah kira-kira Pak. Dia ikut berubah juga. Paham? Di rakaat pertama dan kedua dalam keadaan duduk, di rakaat ketiga dan keempat dalam keadaan berdiri. Karena enggak boleh menyelisihi imam di sini. Paham? Enggak boleh menyelisihi imam. Kalau dia tetap dalam keadaan duduk padahal enggak ada uzur, maka dia berdosa. Karena menyelisihi imam. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Apabila imamnya salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan berdiri. Jadi kesimpulan hadis ini Pak, wajibnya kita mengikuti imam dalam hal yang zahir. Paham? Dalam hal yang zahir, yaitu berupa gerakan-gerakan yang nampak bagi kita.
Jadi mengikuti itu maknanya adalah imam melakukan baru apa? Baru makmum mengikuti. Nah kalau sekiranya nanti Pak bersamaan nih gerakannya, maka ini hukumnya makruh. Paham? Hukumnya makruh. Kalau nanti si makmumnya lebih dahulu, maka ini hukumnya apa Pak? Hukumnya haram. Paham? Yang jadi masalah sekarang terlambat. Maka kita lihat kondisi si makmum di sini. Dia terlambatnya apa? Apakah dia sengaja ataukah dia ingin menyelesaikan rukun atau kewajiban sholatnya? Paham Pak? Gambarannya seperti ini Pak. Terkadang kita sholat di masjid-masjid orang awam itu, pas sholat duhur atau sholat asar, di rakaat ketiga atau keempat, rata-rata imamnya cepat rukunya. Paham? Dari berdiri langsung menuju ruku, seakan-akan kita apa? Enggak merasakan dia membaca Al-Fatihah. Paham? Nah, kalau kita langsung mengikuti imam, maka ada yang tertinggal di sini, yaitu apa Pak? Rukun, bacaan Al-Fatihah. Paham? Daripada kita meninggalkan rukun, maka lebih baik kita meninggalkan apa? Kewajiban. Paham? Karena ini nanti tidak ada kaitannya dengan imam. Ini rukun masalahnya. Paham? Kita sempurnakan dulu bacaan Al-Fatihah, baru kita turun ruku. Oh ternyata Ustaz, imamnya sudah bangkit, i'tidal. Maka kita siasati lagi di sini Pak, biar nggak ketinggalannya banyak. Maka di saat ruku kita baca yang wajib saja. Apa itu? Subhana Rabbil Azim 1 kali. Paham? Subhana Rabbil Azim 1 kali. Untuk apa? Bangkit berdiri mengikuti imam. Oh ternyata Ustaz, baru saya naik i'tidal, imamnya sudah apa? Turun sujud. La ilaha illallah. Cepat sekali nih kan? Paham? Kita baru mau bangkit dari ruku menuju i'tidal, imamnya sudah apa? Sudah sujud. Usahakan apa Pak? Jangan tinggalkan yang wajib. Paham? Karena kewajiban kepada Allah lebih didahulukan daripada kewajiban mengikuti imam. Nah, kalau sekiranya nanti sudah selesai, nasihatkan kepada imam, Pak, Bapak nggak baca Al-Fatihah ya? Paham? Kok cepat betul sholatnya? Saya sudah istilahnya kecepatan berapa gitu saya baca Al-Fatihah tetap aja ketinggalan. Jadi perlu disiasati di sini Pak. Dalam hal apa? Dalam hal ittibaul imam, mengikuti imam. Jangan sampai kita apa? Rela mengejar mengikuti imam tapi kita meninggalkan yang rukun dan meninggalkan yang wajib. Jadi kesimpulannya apa? Wajib kita mengikuti imam tapi dalam hal-hal yang itu memberikan keuntungan bagi kita. Kalau merugikan kita, maka la ta'ah, tidak ada ketaatan terhadap makhluk. Menyertai atau membarengi imam bersamaan dengan imam gerakannya atau takbirnya hukumnya makruh. Kemudian mendahului imam hukumnya haram. Terlambat tanpa ada uzur maka hukumnya makruh. Biasa banyak terjadi Pak pas apa? Pas sujud terakhir. Pas sujud terakhir, di mana imam sudah bangkit dari sujud untuk tasyahud akhir, si makmum ada yang berlama-lama sujud. Ada yang berlama-lama sujud, kepengen apa? Bacaan doanya panjang gitu, kepengen dekat-dekat dengan Allah. Iya benar, tapi ini salah posisinya. Anda sebagai seorang makmum wajib mengikuti, nggak boleh terlambat. Paham Pak? Nggak boleh terlambat, makruh hukumnya. Ini kasihan kita lihat orang-orang awam itu, dia saat sujud dia berlama-lama dan ini apa? Menyelisihi imam. Maka seharusnya apa? Secukupnya saja untuk dia bersegera mengikuti imam. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu
fa'tammu bi wal ya'tammu bikum man ba'dakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya ta'akhuran, berdiri di bagian belakang, tidak bersegera menuju shaf pertama. Lantas Rasulullah memerintahkan mereka taqaddamu, maju ke depan. Fa'tammu bi, agar kalian mengikuti salatku, dan orang yang ada di belakang kalian mengikuti salat kalian. Paham? Jadi ini kalau sekiranya dulu di zaman dulu kan nggak ada pengeras suara Pak ya. Jadi shaf pertama itu mengikuti gerakan apa? Imam. Nanti shaf kedua, shaf ketiga mengikuti dan seterusnya. Terlebih lagi di saat-saat kondisi di mana shaf yang kedua, ketiga dan seterusnya bingung imam ini posisinya apa. Paham Pak? Di saat mungkin si imam baca ayat sajadah. Ayat sajadah yang di situ dianjurkan apa Pak? Sujud tilawah. Paham? Yang melihat ini adalah makmum yang ada di shaf pertama. Kan si imam nanti membaca Allahu Akbar untuk sekedar memberikan informasi ke belakang. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar untuk ruku atau untuk sujud? Nah di shaf yang kedua, apalagi yang di luar masjid Pak, nggak tahu kondisi imam gimana nih. Paham? Apakah ruku ataukah sujud ini? Apakah Allahu Akbarnya untuk ruku ataukah untuk sujud? Maka yang pertama itu melihat kondisi imam langsung. Paham? Yang shaf kedua nanti melihat ke shaf pertama. Yang ketiga dan seterusnya melihat yang ada di depan mereka. Paham? Yang jadi masalah adalah tak kala ada shaf tersendiri yang itu tidak nyambung dengan shaf-shaf yang nyambung sampai ke imam. Iya, kalau ada pengeras suara sampai ke sana yang memberitahukan setiap gerakan-gerakan imam. Yang jadi masalah kalau nggak ada, dia mau ngikuti siapa? Sementara apa? Dia terputus. Paham Pak? Nah, ini jadi masalah kalau sekiranya apa? Seperti kayak di Masjidil Haram Pak. Paham? Masjid yang di dalam belum penuh, mereka sudah apa? Sudah buat shop-shop di luar atau di pelataran masjid gitu. Bahkan ada yang sudah buat di terminal sana karena mereka nggak mau jalan kaki menuju capek-capek menuju apa? Menuju ke masjid. Paham? Dia langsung buat shop-shop sendiri di sana, di gedung-gedung sana. Iya, kalau sampai suara imam ke sana. Kalau sekiranya nggak sampai, ini yang bahaya. Terlebih lagi kalau sekiranya mati lampu. Mati lampu, mereka nggak mendengarkan. Maka inilah pentingnya Bapak, sempurnakan dulu shaf pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga dan seterusnya. Paham? Jadi kadang orang-orang yang umroh itu nggak mau ambil pusing masuk ke dalam masjid, langsung buat shaf tersendiri di luar sana. Maka kalau memungkinkan Pak, rapat dulu, penuhi dulu shaf-shaf yang ada, kemudian baru setelahnya dan seterusnya. Nah, An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah hujratan bi khasfatin fa shalla fiha fatattaba ilaihi rajulun wa jaa yusallu bi salatihim wa fihi afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. An Zaid bin Sabit berkata, ihtajar Rasulullah membuat kayak gundukan-gundukan batu gitu. Lalu dia sholat di sana.
Dia jadikan batu ini sebagai apa? Sebagai sutronya. Fatattaba ilaihi rajulun. Fatattaba ilaihi rijalun. Lantas sahabat-sahabat yang lain mengikuti Rasulullah salat di belakangnya. Waja'u yusalluna bi salati. Lantas mereka datang pula salat di belakang Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, afdalus salatil mar'i fi baitihi. Seutama-utama salat seseorang itu dia kerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis ini menjelaskan kepada kita Pak tentang salat sunnah berjamaah. Salat sunnah berjamaah. Rasulullah pernah salat sunnah baik di malam hari maupun di siang hari dalam kondisi berjamaah. Kalau di malam hari salat tarawih yang Rasulullah kerjakan 3 malam, kemudian setelah itu Rasulullah tinggalkan. Terkadang pula Rasulullah salat malam berjamaah tapi dalam rangka mengajari sahabat-sahabat yang lain. Seperti Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Nah, Rasulullah pernah juga salat sunnah berjamaah. Baik itu salat istisqa, kemudian salat istighosa, kemudian pernah diundang juga oleh sahabat untuk menentukan musholah di rumahnya. Akhirnya apa? Rasulullah salat berjamaah dengannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Salat sunnah itu boleh dikerjakan secara berjamaah seperti apa? Salat tarawih. Adapun yang di siang hari atau di luar tarawih itu hukumnya dalam rangka pengajaran saja. Tidak boleh dijadikan apa-apa rutinitas. Seperti sholat tahajud berjamaah setiap malam gitu. Ini tidak ada contohnya. Atau sholat sunnah apa gitu berjamaah terus. Ini juga tidak ada dasarnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah hanyalah sebagai bentuk pengajaran kepada sahabat. Setelah itu ditinggalkan. Afdalu sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya. Salat apa ini Pak? Salat sunnah. Lebih utama dikerjakan di rumah. Bahkan lebih utama dikerjakan daripada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Paham Pak? Kenapa? Salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Banyak sekali faedah dan keutamaannya. Di antaranya sebagai bentuk tarbiyah pendidikan kepada keluarga. Yang kedua sebagai bentuk menghidupkan rumah tersebut agar tidak seperti kuburan yang tidak ditempati sholat, baca Al-Quran dan yang lainnya. Sekaligus dia dapat meredam pertengkaran antara pasutri. Mbak, sakinahnya atau baiti jannati, rumahku adalah surgaku itu ketika apa? Ditegakkan ubudiyah, penghambaan diri, salat dan yang lainnya di dalam rumah tersebut. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Salat wajib ini dikerjakan di mana Pak? Di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan afdolnya salat di rumahnya atau di musholanya. Karena laki-laki wajib mengerjakan salat di masjid. An Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya fatawwala alaihim faqala an-nabiyyu aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan idza amamta an-nasa faqra bi wasyamsi waduha wasabbisma rabbikal a'la waqra bismi rabbikal wal laili idza yaksha. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Mu'adz bin Jabal pernah salat mengimami kaumnya.
salat Isya. Fatawwala alaihim, lalu dia memanjangkan bacaan. Dalam riwayat yang lain Pak, rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua surah Al-Imran. Akhirnya apa? Ada seorang makmum keluar, pisah dari jamaah. Dia salat sendirian. Lantas hal ini disampaikan kepada Mu'adz bahwa ada seorang yang keluar dari jamaah. Kata Mu'adz, innahu munafik, sesungguhnya dia munafik. Lantas hal ini disampaikan. Jadi orang tadi ini yang keluar ini melaporkan kepada Rasulullah perbuatan Mu'adz ini. Maka Rasulullah menegur habis-habisan si Mu'adz ini. Aturidu antakuna ya Mu'adz fatanan? Apakah engkau wahai Mu'adz ingin menjadi pembuat fitnah? Membuat manusia lari? Padahal Mu'adz ini Pak, dia sudah mengerjakan salat Isya berjamaah bersama Rasulullah. Kemudian pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya apa? Salat Isya pula. Lantas Rasulullah apa? Menegur habis-habisan sikap Mu'adz ini. Yang dia tidak apa? Tidak mura'atul makmum, tidak memperhatikan kondisi si makmum. Karena makmum itu Pak, ada yang sudah tua, ada yang sudah pensiunan, ada yang sudah ngos-ngosan, ada yang sudah harus pakai bantuan ke masjid, macam-macam. Ada yang punya kesibukan, paham? Ada anak kecil, macam-macam. Jadi si imam harus mura'atu halil makmum, melihat kondisi si makmum. Jangan dia jadikan ini ajang murojaah. Ajang murojaah hafalan Al-Quran. Jadi harus memiliki fikih. Kondisi apa? Kondisi si makmum. Jadi si makmum nanti itu mewanti-wanti, kalau imamnya ini lebih baik saya pulang. Paham? Sudah tertancap di benaknya kalau si imam ini, ya Pak Bahtiar ya. Kalau si imamnya ini sudah panjang, pasti lebih baik pulang aja, cari masjid yang lain. Cari yang kul. Jadi kesalahan si imam tadi. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan makmumnya. Dan Rasulullah Pak tidak menegur orang ini, perbuatan orang ini yang dia keluar dari apa? Dari shaf, dari jamaah. Paham? Menunjukkan bahwa bolehnya si makmum ini keluar sholat sendirian. Paham? Menyempurnakan sendiri. Dan dia tidak berdosa. Paham? Cuma dia lepas berjamaah, keutamaan berjamaah. Kenapa dia keluar? Karena mungkin kondisinya nggak tahan dengan dengan berdiri lama, dengan bacaan yang panjang. Beda halnya kalau bacaannya kul huwallahu ahad sampai saya keluar. Ini salah. Paham? Jadi dia keluar tidak membatalkan sholat. Tapi dia menyempurnakan sendiri. Kemudian Rasulullah di samping memarahi, menegur Mu'adz bin Jabal, dia juga mengarahkan. Apa arahan Rasulullah? Idza ammamtan nas, apabila engkau mengimami manusia, faqra, bacalah wasyamsi waduhaha. Yaitu surah apa Pak? Ad-Duha. Surat ini? Asy-Syams. Wasabbihi isma rabbikal a'la. Baca pula surah Al-A'la. Waqra bismi rabbikal a'la atau surah Al-Alaq. Wal laili idza yaksha. Ini atau surah Al-Lail. Ini dikenal dengan apa Pak? Surah-surah Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu adalah surah-surah yang banyak dipisah dengan bismillah. Paham? Baru 5 ayat dipisah lagi dengan bismillah, baru 10 ayat dipisah lagi dengan bismillah. Beda dengan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, An-Nisa, itu ayatnya panjang-panjang gitu, terdiri dari 286 ayat, baru dipisah dengan bismillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan teguran kepada Mu'adz bin Jabal karena membuat orang lari, membuat orang keluar dari jamaah. An Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah bin nasi wa huwa maridun. Qalat faja'a hatta jalasa an yasarihi an Abi Bakar fakana yusalli bin nas jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaktadi Abu Bakrin bi salatin Nabi wa yaktadin nasu bi salati Abi Bakar muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an menceritakan tentang salat Rasulullah di mana dia mengimami manusia dalam kondisi sakit. Kita tahu Pak, Rasulullah itu meninggal dalam keadaan sakit bekas racun yang disisipkan oleh wanita Yahudi ke makanan Rasulullah dan itu menyebabkan Rasulullah meninggal dunia. Ada 3 hari atau 4 hari Rasulullah enggak sholat berjamaah. Karena bangun pingsan dan seterusnya. Mulai dari kalau enggak salah malam Kamis gitu, Rasulullah sudah enggak sholat berjamaah. Nah, ketika Rasulullah merasakan sedikit agak ringan, dia berusaha untuk keluar. Sementara Abu Bakar sudah dalam kondisi mengimami manusia. Karena memang pesan Rasulullah agar yang menggantikan menjadi imam adalah Abu Bakar. Nah, lantas Rasulullah duduk di samping kiri Abu Bakar. Di samping kiri berarti sebelah sini kan Pak ya? Paham? Abu Bakar ini berusaha untuk mundur. Biar Biar Rasulullah yang jadi imam. Tapi Rasulullah memberikan isyarat tetap Tetap berdiri. Fakana yusolli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman. Nah, Rasulullah sholatnya dalam keadaan duduk. Abu Bakar dalam keadaan Pak? Berdiri. Paham? Jadi Abu Bakar menjadikan imam Rasulullah, kemudian makmum yang ada di belakang atau sahabat yang ada di belakang menjadikan Abu Bakar ini sebagai Sebagai imam. Paham? Sebagai imam. Jadi tetap si makmum di belakang dalam keadaan berdiri. Yaktadi Abu Bakar bi sholatin Nabi. Abu Bakar mengikuti gerakan sholat Nabi. Wa yaktadin nasu bi sholati Abu Bakar. Dan manusia yang ada di belakang mengikuti gerakan si Abu Bakar yang sebelumnya dia menjadi imam. Jadi dia tetap menjadi imam. Karena Rasulullah kondisinya tidak menentu di sini. Kalau dia bisa rasakan terus mengimami sampai akhir, maka Abu Bakar disuruh ke belakang menjadi makmum. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Iya. Jadi persepsinya dia masih kayak yang mulai witir. Dia langsung sujud Sambil ngantuk gitu Pak. begitu sudah imamnya bangun terus sujud, kaget dia. Terus apakah terus dia ikut salam? Dengan salam dia ikut salam. Apakah dia masih melanjutkan lagi untuk satu rakaat untuk Iya, itu karena kejahilan dia ya, ketidaktahuan dia. Karena malam terakhir itu kita yang ada di belakang juga makmum nggak tahu ini apakah ini sudah sholat terakhir atau enggak kan ya. Yang jelasnya itu adalah sholat yang 2 rakaat. Ternyata nanti malamnya ada lagi sholat lanjutan 10 rakaat kemudian Kemudian witir kan. Nah, yang dilakukan si makmum tadi ini dia langsung sujud, padahal si imam dari ruku tadi dia berdoa sebelum ruku kan?
Maka ini kesalahan dan ini bisa membatalkan sholatnya itu karena melakukan rukun. Coba karena ini kejahilan dia. Dia kalau bisa tadi dia hanya ini sujud sahwi karena dia sudah sempurna kan 2 rakaat kan. Jadi dia habis baca doa. Iya bacanya. Itu kiranya sudah rukuk, dia mungkin lupa juga. Dia refleks kan langsung. Iya. Sujud dia. Oh dia belum ini ya, maka dia lakukan tadi setelah imam salam dia bangkit 1 rakaat karena banyak yang dia tinggalkan. Nah, ada lagi yang lain Pak? Nah demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.